Orang tahu nggak sih nama lu Michael Cu? Enggak dong, jangan kasih tahu. Ya gua kasih tahu dong. Jangan dong. Gua sekarang dia derajat terakhir. Derajat terakhir. Tapi kan orang harus tahu nama lu. Jangan, takut kena. Cina. Takut Nggak usah pakai nama juga muka kelihatan. Yo guys, balik lagi ya. Wah, gitu ya. Yo, Gitu ya. Yo guys, itu So asik tuh. emang asik. Lu jangan ngomong dulu kan belum dikenalin, Bro. Iya kan? Jadi ya, balik lagi bersama gua Raja Terakhir ya sama Riva. Oh, bukan. Udah. Sama Albar ya. Sabar. Sama tamu kita hari ini. Biasa tamu Lu kita kenapa nyebutnya Raja Terakhir sih? Kenapa editor? Coba jelasin. Jadi ya, biasanya kan tamu kita kan spesial ya. Selalu tamu kita spesial. Yeah. Tapi kali ini super spesial banget. Yeah. Kenapa? Karena tamu kita kali ini adalah Soleh Solihun ya guys ya. Jangan sampai Nah, keselip ini- lo ya ngomongin. Jangan sampai keselip ya, bahaya itu kalau keselip ya. Oke. Jadi Lu masih Cina aja cuy. nah, nggak begitu-begitu yang penting. Yang begitu-begitu yang penting justru. Makanya gue selalu bilang sama editor gue, gue tuh pengennya joknya tuh jok-jok yang bisa bilang, dasar lu Cina lu, terus nanti gue balas, dasar lu pribumi lu, tapi tanpa menjadi sebuah kasus gitu kan. Nah, hanya sama Soleh dan tim dari tim lama gue yang akan kita omongin sebentar ya, yang bisa begitu. Soalnya kalau kita salah ngomong jok itu sama salah orang ya, ujungnya bisa jadi sensitif dan jadi masalah, iya kan? Jarang ada pribumi yang kayak begini. Kayak begini. Dulu gua ketemu dia 2005 ya. 2005 akhir. 2004 akhir. Enggak, 2005. Yang Velvet Silver. Yang bawa komputer. Iya, 2005. Dia masih setelan Cina kota. Oh gitu. Kemeja gombrang. Jeans yang baggy yang gede banget gitu. Cutbray masih mending. Ini yang gede dari atas sampai bawah, bukan lurus. Lurus tapi kalau orang lurus kan lurus kecil, ini lurus gede gitu. Kemeja gombrang. Terus kata teman kita si Koe namanya, emang Cina kota gini dan tapi 2 tahun dia di selatan langsung mantes bajunya kan, langsung tidak seperti mengkerut. Iya. Jadi langsung selera sekarang, pakaiannya berubah. Sekarang boleh nggak dibilang I am short Jakarta Chinese? Ya iyalah, lu tinggal di sini di selatan. Dulu kan lu di Gading kan. Yoi bro. Pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan. Pakaian. Jadi pengaruh lingkungan itu berat ya guys ya. Tuner, apa lu mobil lu majalah Tuner dulu. Dulu Indonesian Tuner ya kan. Jadi sedikit backstory ya. Anak mobil. Betul. Jadi sedikit backstory. Dulu sebelum gua bareng sama Soleh, dulu kita bareng di mana Leh? Playboy. Dulu kita bareng di Playboy Magazine. Soleh itu salah satu editor untuk tulisan-tulisan dan teks-teks yang masuk ke majalah. Itu Soleh yang ngerjain, masuknya ke meja gua untuk gua desain. Zaman dulu. Jadi gua kenalnya tuh di situ. Sebelum Soleh masuk ke stand up ya Leh ya bahkan ya. Jauh. Masih tinggal di kos-kosannya ibu siapa tuh? Ibu masih ada nggak ya? Udah meninggal kayaknya, udah dibeli rumahnya. Serius loh? Iya, rumahnya udah dibeli sama rumah sebelahnya. Oh dulu tuh gua, lu. Tapi sekarang Si udah nggak Koe. bukan kos-kosan lagi kali ya? Udah kayaknya udah jadi rumah tinggal. Dulu juga kosan kita tuh di rumah. Rumah bawahnya Sama ibunya yang tinggal iya, kan? sama yang punya Iya. ibunya, sama yang punya. Jadi di atas tuh dulu kita kuasain ya, lu, Aryan, Koe sama gua ya. Ada orang lain nggak sih di atas? dulu? Ernest belakangan. Oh iya. Dulu pokoknya kalau kita ngomongin itu panjang banget ya guys. Tapi di episode kali ini kita nggak akan ngomongin masalah Playboy ya, dan nggak akan ngomongin masalah gitu ya. Nggak ada. Tahu udah jadi pengusaha. Dari dulu Nggak emang ada kaya. habisnya. Dari dulu emang dia kaya. Wah enggak. Dari lahir orang masuk keluar harta. Iya, dari dulu emang udah kaya, tapi sekarang makin kaya nih kayaknya. Enggak. Jadi itu nggak bener. Bener, gua kan Gua pajak nonton. Nggak usah dikat. Dulu gua diajak ke rumah dia yang di Kelapa Gading. Iya. Mainannya ada yang Voltus ya. Yang lu bilang ini kalau orang beli ini bisa 20 juta nih. Sekarang udah naik Leh. Sekarang berapa? Sekarang minimal 48. Ya itu kan 2006 kan? Iya, sekarang minimal 48. Nggak ada Iya. di sini sih. Enggak. Nggak ada di belakang. Oh, di belakang. Oh, ada. Ada. Iya, Voltus yang gede Ada, banget ada, kan. iya. Dan dia belinya cuma berapa? 800.000 kan? 850 ribuan. Itu gue belinya waktu zaman kuliah. Jadi Tahun ya 2002 2001 lah. Dari Jawa ya. Iya, benar. Iya, Benar dari benar. Jawa. Dan lu inget gak lu pernah pinjam Transformer Optimus buat foto-foto apa buat Iya. TV tuh zaman itu, inget gak? Waktu Iya. zaman itu. Oke, guys.
ngalor ngidulnya udah cukup. Jadi episode kali ini kita akan ngebahas soal ini ternyata Kacamata lu begini makin kongkoh tahu. Gua udah mesti ganti ya bro kacamata. Abis ini gua ganti yang lebih lancip jadi Audrey Hepburn. Udah kan meme-nya belum ada jadi dulu. Jangan. Ngomong dong. Jangan minta sama editor Anda. Ini lu makin kongkoh lu gila ini. Itu udah bawaan Le, nggak bisa ngapa-ngapain. Emang udah bawaannya sipit ya guys, itu nggak bisa diapa-apain. Terus mau nanya-nanya nih Le, gua taunya dari dulu lu kan kolektor juga ya Le. Apa aja sih yang lu koleksi? Gua kebanyakan piringan hitam sih. Oh, piringan hitam. Ya, piringan hitam, terus kaset, CD, kaos, pokoknya yang berhubungan dengan musik. Kalaupun ada action figure, gua action figure musik. Ya, berhubungan dengan penyanyi band. Ya band gitu. Biasanya kalau nggak McFarlane zaman dulu tuh NECA ya. Iya, kayak Metallica gitu kan. Saya masih yang kecil ya. Yang Freddie Mercury pasti punya dia nih. Enggak, gua enggak suka ya? terlalu suka Freddie Mercury. Kirain gua segala macam musik. Ada yang berapa 12 inch ya? Segini apa sih? Yang baju kuning kan? Iya, enggak gua punyanya yang Mick Jagger, Keith Richards, Joey Ramone. Enggak tahu ya itu gua enggak ngerti. Pokoknya gua beli ada aja gua beli. Mereknya apa? Mereknya inget ya? NECA. Sex Pistols itu, Joey Ramone, Johnny Cash, Mick Jagger, Keith Richards, terus apa lagi ya? Beatles nggak ngumpulin Beatles? Enggak, gua enggak terlalu suka ya? Biasa aja sama Beatles. Karena banyak yang nyari. Mahal. Sekarang banyak yang nyari. Iya. Mahal. Itu yang sekarang mahal itu Daft Punk SAF. Oh, iya? Daft Punk ya. Daft Punk itu kan dulunya cuma Dulu cuma berapa? 1.202.000. Iya, Dua kan? betul. Sekarang satunya aja udah berapa? Di atas 1 juta. Ya naik, di Topet tuh gila-gilaan. Nggak tahu kenapa tuh ya. Iya karena memang mereka kan menyatakan bubar kan, saat mereka menyatakan Iya, bubar. jadi udah license-nya kan udah pasti nggak bisa diterusin kan. Mereka pada nyari kali ya. Pada nyari gitu. Ya plus Ini minus pakai lah. celemek ini karena ini kita di coffee shop. Yoi dong. Kita kan lagi ada di coffee shop nih. Ngomong-ngomong, Dikun belum keluarin minuman nih, aus nih ya kan. Masa kita Ada menu spesial nih. Nah ini Karena tamu Jakarta Little Hobby. lu ada ginian nggak bagi dong? Enggak ada. Yang soleh Gua bukan solehun tukang gitu. pin. Bukan tukang. Lu kan banyak pin dulu. Ya kan gua nggak bikin buat Di jaket-jaket lu dulu tuh. Iya, Dulu itu kan bukan punya guys, gua. dulu soalnya ya setiap kemana-mana ya, waduh jangan marah-marah dong Kun, biasa aja Kun. Dulu soalnya kalau kemana-mana selalu pakai jaket kulit dan itu jaket kulitnya penuh sama pin. Wow. Dulu. Jadi gua rada bingung ini tukang pin Apa atau pramuka? memang pramuka. ini pin menjahit, ini sandi morse ya. Segala uji coba. Gitu guys. Terus Gemes deh cu. Sensor nggak? Nggak usah disensor ya? Ntar lagi di ruang sebelah ntar. Jadi cabai-cabai gini. jarang-jarang loh, biasa gue yang roasting orang loh ya. Jadi cabai-cabai. Anjay. Dulu kurus banget. Tapi mendingan lu cabai gini, nggak terlalu nyebelin. Iya anjir. Tetep aja mau gemes ya. Muka dia waktu kurus anjing nyebelin banget. Enggak, Iya, kalau nggak kenal. Mungkin karena gua di sekantor Playboy itu dulu cinanya cuma 2 kan. Iya. Yang satu kowe memang cabi ya kan, cabi dan bantet gitu kan. Jadi Dia kayak chicken little. Mukanya bukan chicken little. Nih chicken little kayak gini. Nah, chicken little kayak gitu. Temen kita kayak gitu. lu inget gak kowe dulu dipanggil Smekot? Enggak ingat. Nah, dulu partner gue tuh namanya kan kowe dipanggil Smekot. Smekot itu artinya semeter kotor. Itu panggilan kampus itu. Pokoknya karena dia kecil gitu kan. Iya, namanya Eko Santoso. Terus mau nanya nih Apa? dari vinil lu, baju lu, mainan lu, yang paling susah lu dapetin yang mana? Gua sih bukan tipe yang kayak orang-orang harus nyari yang susah atau apa. Paling kalau kategori susah tuh mungkin dari kayak ini harus gua nonton konser dulu kayak gitu kali. Berarti ada perjuangannya ya? Iya. Jadi nggak ada perjuangan khusus yang nyari hunting. Gua sih tidak mau diperbudak sama kebendaan ya, nggak kayak lu. Anjay. Ada orang-orang yang misalnya teman-teman gua yang kolektor tuh yang misalnya kaos kayak teman gua si Rian Demasif harus nyari yang vintage yang Kadang-kadang udah sampai belal-belal juga dibeli. Iya. gua mau ngapain beli kaos bekas? Pakai juga enggak gitu ya? Dipakai juga ya kaos bekas. Kalau buat gua sih udah bekas mahal lagi kan. Gua mah nggak yang bukan begitu. Gua mah ada kaos bandnya desainnya gua suka gua beli, atau gua belum punya nih desain kaos yang ini gua beli gitu. Jadi bukan tipe yang ini susah, enggak, gue mah kalau susah mah ngapain dikejar-kejar lah, ribet. Oke, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Iya, paling kalaupun misalnya disebut paling susah, paling lama di antara koleksi gue kayak misalnya ini kalau kaset ada.
Masih dengerin kaset lah. Masih. Kaset pita. Masih ada. Pita kaset. Alat buat Alatnya? Ada, masih baru. Banyak kok sekarang lu cari di Topet banyak Ada, yang iya player sih. baru. Banyak sih. Apa Sekarang player baru? dengerin musik, iTunes musik semua gua. Kan kayak lu ngelihat mainan kan kalau nggak dipegang nggak enak kan? Iya. Benar, itu benar. Jadi Sama gua ngerti maksudnya soalnya gitu. Jadi buat teman-teman Isekai yang nonton mungkin juga seperti itu ya. Paling Kalau punya iya. pengalaman yang sama juga boleh langsung di komen, terus jangan lupa di like, di share, apalagi sih like, Komen, share, komen, sama apa satu lagi? Subscribe. Lupa gua begitu. Iya, gua kalau kaos nggak ada yang gua kejar sampai susah. Kalau vinyl ada nggak? Vinyl ada yang cukup langka tuh, paling gua vinyl ini namanya Kus Bersaudara. Kus Plus. Oh iya. Sebelum jadi Kus Plus mereka ada Kus Kus Bersaudara. Bersaudara, iya. Albumnya To the So Called The Guilties. Itu doang yang vinyl gua yang susah, yang kalau gua mah begitu mahal dan susah. Ngapain ribetin diri sendiri? Iya. Nggak usah sampai ngejar-ngejar gitulah. Tapi jadi yang istimewa sekarang tuh ya. Karena udah langka. Iya, Dulu makanya. aja gue beli berapa ya? Dulu gue beli tahun 2000 berapa itu 500.000 itu tahun segitu. Sekarang apalagi kalau ngoleksi vinyl lokal, wah mahal harganya. Ya, sekarang Mahal tuh berapa? jadi seberapa sekarang? Bisa di atas 1 juta. Lu vinyl yang Badai Pasti Berlalu, yang Krisye, yang hijau itu bisa 10 juta. Cai. Itu Dulunya pun kalau apa? dulu ya kalau dulunya mah paling nggak tahu ya, Dulu kalau paling harga 30.000 asli. bro. Dulunya mah 30.000 dulu. itu pun 10 juta kalau ada yang mau jual. Iya, biasanya udah mikir-mikir ya orang juga. Itu ada tuh Pak, yang salah satu piringan lokal yang paling mahal tuh Badai Pasti Berlalu, yang ini albumnya ini kan, cari lah yang hijau-hijau gitu, yang Christine Hakim lagi lari. Ya. Itu mahal tuh. Lu nggak punya itu? Enggak, mahal ngapain? Kalau ada yang murah jual murah sikat ya? Kalau kalau ada, tapi nggak akan mungkin. Kalau Kalau- ada yang jual murah dan ada yang jual dan murah ya disikat lah. Gua tuh Ada yang jual murah dan yang patah tapi. ya bukan itu. Gua kalau mahal tapi banyak bisa dimengerti. Misalnya mahal tapi banyak dan baru gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kalau album Dodi Dores tertarik. Anjir. Anjir, gua lagi. Iya. Terus Leng, gua nanya-nanya lagi. Isekai, diminum isekai. Silakan. Sambil gua mau nanya nih, Le. Lu kan sekarang kan bisa dibilang kan orang udah tahu lu semua nih, ya kan? Siapa sih yang di Jakarta, di Indonesia ini yang nggak tahu sama? Ya banyak lah. Pasti semua tahu ya kan? Enggak dong. Gua bukan Raffi Ahmad dong. Beda. Tiap hari beda. nongol di Nah, TV. kalau Raffi Ahmad Tetap lebih keren Soleh Enggak, Solihun. tapi kalau Raffi Ahmad semua orang pasti tahu. Kalau Soleh Solihun belum tentu Nggak tahu. tahu. Enggak. Tahu. Buktinya saya tahu. Ya lu kan sebelum gua stand cuma lu tahu. Gimana sih? Oke, pertanyaannya kalau gitu gini. Di masa lu yang sekarang udah mapan nih, Le. Kenapa lu memutuskan untuk mengkoleksi yang tadi kaos, vinil dan mainan-mainan yang berbau musik? Kenapa nggak ini maksud gua? Kacamata atau sneakers kayak orang-orang lain, atau misalkan Atau enggak ada emas. Iya, atau enggak ada apa namanya benda-benda yang di luar itu lah yang atau pengen alat musik, fit, gitar, ya, segala biasanya. macam apa gitu. Pertama karena gua kan seneng dengerin musik. Iya. Kalau kita seneng dengerin musik, misalnya suka sama band, itu rata-rata siklusnya seperti ini. Kita suka musiknya, kita beli albumnya, CD, kaset atau piringan hitam. Nanti dari situ kita pasti pengen punya kaosnya. Iya, biasa gitu. Iya, dari pengen punya kaosnya kan, ternyata si band ini ada Figur, action figure dan iya, kayak gitu sih. Ya pertama karena musik, ya gue senengnya musik. Jadi entry point-nya memang di musik ya. Iya, kalau misalnya alat musik gue nggak bisa main alat musik, jadi ngapain gue ngoleksi? Bener juga. Iya, kalau yang lain sneakers, gue nggak suka sneakers. Kalau dari keluarga itu ngumpulin gitu nggak ada kontra ya. Dulu mungkin suka ini beli lagi, cuma kan sekarang udah terlalu sering jadi istri Bukan, udah terbiasa. bro. Sekarang udah banyak duit ya bro. Jadi kalau beli udah nggak apa-apa ya. Dulu kebutuhannya yang lain dipakai. Yang penting money ke istri lancar. betul. Ya kan? Laki-laki itu kalau punya hobi bukan cuma butuh duit tapi Betul. ridho istri. Iya, Nah, ridho, tapi iya. ini penting. Tapi yang- Ridho istri itu artinya duit ke istri. Iya, itu. Menurut gua orang laki-laki yang misalnya gue istri gua nggak ngizinin, berarti duitnya belum sebanyak itu. Iya. Kalau Bagaimanapun. istri ngeliat, laki-laki gua, suami gua mampu kok, ya udahlah diizinin aja mau hobi semahal apapun. Betul. Yang laki-laki yang nggak diizinin sama istrinya pasti ya sebetulnya belum segitunya. Betul. Ini kita ngomong fakta ya. Mungkin
kedengarannya dengan muka-muka kita seperti bercanda, tapi ini benar. Cuma kita kenyataannya di situ. Kita bawa sama ketawa, pasti. Biar nggak serius-serius amat ya guys ya. Jadi kalau bini-bini ada yang nonton ya, udah kali-kali dicanda gitu kan. Lebih baik uang suami dihabiskan sama hal-hal yang bisa dilihat di rumah. Nah, betul, daripada mahal, tapi kan beli yang ketahuan. aneh-aneh. iya kelihatan. Iya, daripada dipakai di luar buat main-main kan nggak jelas. Ini kan Dan juga kalau si suaminya lagi belangsak atau lagi nggak benar, lu jualin aja tuh barang ya kan, bisa jadi ya investasi lah seenggaknya kan, Ada benefitnya lah pokoknya. walaupun harganya ada yang naik ada yang turun ya, benar. Iya, menurut gua mendingan laki-laki sibuk sama hobinya misalnya daripada dia kan di luar kan nggak tahu ngapain. Ya, jelas juntrungannya kemana. Iya, kalau di rumah ngeliatin mainan, ngelap-ngelapin. 5 jam ya. Kayak gua. Ngelap-ngelapin, ngapain? Nggak apa-apa, mendingan dia ngelus-ngelus mainan daripada ngelus cewek lain kan. Catat. Itu catat. Tanda kutip. Penting. Di garis bawah ya, kutip garis bawah. Isekai! 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 Terus lu sibuk apa aja sekarang Iya. Gue sibuk mencari kesibukan aja. sama kayak editor kita dong. Sibuk mencari sibuk. Sibuk nganggur. Bentar. Kesibukannya juga nyari orang sekarang. Orangnya mana nih sekarang? yang penting menganggap diri sibuk aja. Ya biar otak nggak rusak ya guys ya. Betul. Terus kasih tau dong channel YouTube lu apa biar teman-teman yang Channel nonton YouTube gue Soleh Solihun. Udah itu aja, cari aja. pakai dot nggak? Enggak, Soleh Solihun aja. Sambung ya. Sambung semua ya. Iya. Oke, terus ada yang lo mau sampein kali ya ke teman-teman yang nonton ya, teman-teman kolektor, misalkan pesan dan pesan. Jadi kan tadi tuh oke banget menurut gue, yang lu kalau mau koleksi ya, lu pastiin dulu keuangan lu udah nyampe ke istri. Maksudnya ridho ke istrinya Lotnya udah dapet, pas ya, gitu lotnya ya. udah dapet. Ya, dan gua tidak sepakat dengan semboyan yang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, kenapa? Penting. Kenapa tuh? Ya, Soalnya banyak teman-teman kita ada yang seperti itu masih? yang Nih. menggunakan slogan itu sebagai pegangan hidup. Enggak. Ya kan? Atau ada cerita khusus? Why? Kalau semua yang gua beli itu atas izin. Selalu Karena ya. menurut gua lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pertama, kalau nggak dimaafin, Diizinin. gimana? Ayo, kalau nggak dimaafin, diizinin nggak dapet, dimaafin nggak. Gue soalnya pernah ada ditawarin sama Ya kan, bukan gue. Gue pernah ada kejadian, temen gue WhatsApp gue, nih mau beli Vespa nggak? Baru turun dari dealer, baru datang dari dealer, turun dari towing. Ya paling beda 5 juta dari harga asli. Kenapa dijual? Enggak, teman gue ketahuan istrinya. Oh no. Dia memakai semboyan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Vespa datang, Vespa GT 100 itu, Vespa GT 150 kalau nggak salah. Pokoknya harganya 100 juta. Bilang sama istrinya itu harga 20 jutaan. Ini kayak editorannya juga kayaknya. Pokoknya harganya dibilangnya nggak sampai 100 juta. Iya, Gua nggak tahu pasti. harganya berapa lah. Tapi kalau dari 100 ke 20 mah jauh banget lah ya. Makanya dengerin dulu. Turun, towing, datang ke rumahnya. Suaminya lagi nggak ada, si temennya temen gua ini. Datang. Abang Vespanya ngasihin segala macam kan, segala macam faktur apa ke istrinya. Istri yang terima, oke. Pas dilihat, kok 100 juta? Padahal Dia ngomongnya nggak 100 juta, berapa? Mungkin 30-an mungkin, harga normal yang Vespa yang lain mungkin dia. LX. Iya, LX kan 40-an, Yeah. pas datang kok 100 juta. Ini dia langsung bilang ke si suaminya, jual. Langsung dijual, belum sempat dibuka plastiknya, di foto sama gue masih ada plastik. Baru turun dari towing nih mau dijual lagi, dimarahin istrinya. Itu tidak dimaafin. Jadi lu berantem sama istri, barang lu berpotensi Dan jual rugi juga. Iya. dan nggak belum sempet ngapa-ngapain juga kan? Iya, mendingan minta izin dulu. Misal lu mau beli mainan mahal. Kalau lu lebih baik minta maaf daripada minta izin, pasti kan lu titip dulu di rumah temen. Atau begitu datang udah nggak ada bungkusannya, misalnya cuma mainan biasa. Iya, Enggak, ini iya. dari mana? Nggak Ah, ini udah bekas, lu baru lihat Bekas, aja bekas. udah. Ada kodenya titipan. Tuh, nanti begitu istri lu tahu, misalnya berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian tahu, loh kok ini ternyata mainan lu, terus ternyata, oh ini bukan bekas, ini baru dan harganya mahal, berantem lu Jadi nambah-nambah ribut. urusan sama bini, Jadi ribut. mending kita bilang aja, gua pengen beli ini ya. Ada kan dia tahu kan, maksud gua semua istri pasti tahu kondisi keuangan suaminya. Iya. Dia juga pasti bakal, ya udahlah laki gua masih ada duitnya, nggak apa-apa lah beli mainan segitu. Toh duitnya masih aman gitu. Itu. Yes. Dan yang penting mas sebetulnya kalau kita mau belanja mainan mahal-mahal atau apa, kalau kita ngebeliin istri juga istri pasti ngizinin. Iya. Atau nggak saling memberi lah gitu. Iya. Misalnya kita beli koleksi kita. Ini jatah lu, kita udah terserah ya. Terus kita beliin dia juga. Atau gitu. misalnya istri minta beliin ini dong.
kita tidak usah komentar. Iya, langsung aja gitu kan. Pokoknya ini jatah lu mau beli apa terserah. Iya. Ini jatah gua mau beli apa terserah. Ya, atau misalnya, Pak beliin itu dong. Oke, Menurut kadang-kadang menurut kita kan tidak masuk akal. sama, Ngapain? sama. Mahal-mahal buat beginian dong. Jangan. Nanti dibalikin. Iya, pasti. Nggak, serius lu. Pasti iya. Gitu. Iya, Terus iya. Leh, sebelum kita tutup segmen ini ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Mari kita minum di Kita mau buka puasa. Lu masih butuh banyak kerjaan, lu duit udah banyak ini. Anjay, masih lah. Sebenarnya bukan kerjaan, butuh kesibukan lah. Itu tadi kayak tadi balik. Guys, jadi gitu aja dulu. Thank you ya dari thank you buat semua yang udah nonton. Ini nama acaranya apa ini? Ini Coffee Shop Talk. Coffee shop. Oh, coffee shop toh. Coffee Shop Talk. Jadi ya. Seka itu ada tiga Tiga segmen. Tolong jelasin. Tapi kita nggak ada yang ngopi loh. Nggak apa-apa. Gitu aja dulu barangan gue di Coffee Shop Talk episode kali ini bersama Soleh Solihun. Terima kasih loh, Rifa. Ditemani sama Bang Ahmad Michael Albar, Chu. dari kotak coklat. Orang tahu nggak sih nama lu Michael Chu? Enggak dong, jangan kasih tahu. Ya gua kasih tahu dong. Jangan dong. Gua sekarang dia derajat terakhir. Derajat terakhir. Tapi kan orang harus tahu nama lu. Jangan, takut Cina. Cina. Takut Nggak dong. usah pakai nama juga muka kelihatan. Thank you ya guys, jangan lupa di sub sama di apa? Komen. Share. Share, like, comment, and subscribe. Tulislah di sini ntar lah. Do you believe ya? Apa sih kita mesti ada ini? Kan do you believe in life after Share. life? Oh, Share. karena afterlife. Oh, Share.